Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat memberikan salam kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kali ini kita akan tadabbur surah An-Nas. Insyaallah surat ini surah yang dihafal oleh hampir semua kaum muslimin. Bahkan dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Kemudian disunahkan juga dibaca untuk setiap ba'da sholat. Dan juga ini surah disebut Mu'awwidzatain. Salah satu dari dua surat perlindungan. Surat perlindungan yang pertama adalah surah Al-Falaq. Surat perlindungan yang kedua adalah surah An-Nas. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah An-Nas. Pertama kalimatnya qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya kalau ada kalimat qul di sini, ini perintah, kita harus yakini di dalam hati bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah memerintah kepada kita, qul ucapkanlah. Kalau kamu mengucapkan ini, yakin saya akan mengijabah apa yang kamu ucapkan. Dulu khitabnya pada Nabi SAW, sekarang khitabnya kepada kita. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nas ini adalah surah ke-114 di dalam urutan Al-Quran, ya. Surah An-Nas ini ada yang menyebutkan ini adalah surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum hijrah. Jadi kita harus tahu nih, ada yang disebut Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu adalah ayat atau surah yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah itu adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrah. Maka di sini Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbin nas, kepada Robnya An-Nas, manusia. Ini kalau di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahalli wa Suyuti atau Jalalain, ayat khaliqihim wa malikihim, yang disebut dengan Rob ini, kata Imam Jalalain itu adalah khaliqihim, pencipta An-Nas tersebut, wa malikihim, dan raja dari An-Nas tersebut. Kalau kita buka di dalam kitab Kifayatul Akhyar, makna dari Rob, karena ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu bermakna yang pertama al-islah, yang memperbaiki alam semesta. Kemudian ar-razak, Allah itu yang memberikan rizki. Bayangkan, Allah memberikan rizki, Allah sebagai Rob, Allah sebagai pengurus, al-mudabbir, yang ngurus, yang mengatur semuanya, yang ngatur planet, yang ngatur udara, yang ngatur turun hujan, yang ngatur mengalirnya air, itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain dikatakan, kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, atau orang-orang kafir itu dari kafir artinya tertutup,
belum terbuka hatinya untuk iman pada Allah Subhanahu wa taala. Man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah, mereka pasti berkata itu adalah Allah. Ini Allah sebagai Rabb yang menjadi raja, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, itu adalah Rabb. Nah, kenapa kalimatnya birabbin nas? Kenapa tidak gini? Kul a'udzu birabbil alamin. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya alam semesta. Tapi ini kalimatnya birabbin nas. Kata Imam Jalalain dikatakan khussu bizikri tasyrifan lahum. Dikhususkan penyebutannya, kalimatnya manusia didapatkan kepada an-nas, itu tasyrifan lahum, memuliakan kepada manusia. Masya Allah, kita dimuliakan, dikhususkan. Bagian ibarat gini, asisten RT, asisten presiden. Kalau kita lihat yang A asisten RT, yang B asisten presiden, kira-kira levelnya yang diidofatkannya yang kemana? Yang dihubungkannya yang kemana? Ternyata kita yakin asisten presiden pasti lebih mulia daripada asisten RT. Bahkan bisa jadi asisten presiden lebih gede gajinya dari Pak RT-nya sendiri. Betul tidak? Nah, begitu juga ketika Rabb atau Allah yang Maha Esa menisbatkan, mengibafatkan kepada An-Nas, bukti bahwa manusia ini adalah mulia karena disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulun Nas, utusan manusia, beda dengan Rasulullah, utusan Allah. Pasti yang didapatkan kepada Allah itu lebih mulia. Nah, ini Rabb Allah mengidafatkan kepada manusia, kata Imam Jalalain, tasyrifan lahum, sebagai pemuliaan kepada manusia. Wa munasabatan lil isti'adati min syarril muwaswis fi sudurihim. Dan sebagai munasabah, kecocokan untuk berlindung dari kejelekan muwaswis, yang memberikan was-was fi sudurihim, di dalam hati-hati manusia tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di YouTube, di medsos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nas ini kita tahu jumlahnya adalah 6 ayat. Dan ada hadis nih dari Nabi SAW, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW kana idashtaka, adalah Nabi ketika Nabi mengeluh, gitu ya, merasa sakit, ishtaka, merasa sakit, ada keluhan di badannya, yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidzat, membaca untuk dirinya yaitu al-mu'awwidzat, surat-surat permohonan. Itu diantaranya qul a'udzu birabbin nas. Wayanfus, kemudian meniup. Nafasnya ini niupnya gini. Tuh, yang gitu. Yang dikeluarin. Tuh, nafas. Falamma ishtadda waja'uhu, maka ketika sakit beliau ishtadda, semakin parah. Apa yang parah? Waja'uhu, sakitnya Nabi SAW. Kuntu, adalah aku, kata Ibunda Aisyah, aqra'u alaihi, aku membacanya khusus untuk Nabi SAW, wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, kemudian mengusap dengan menggunakan tangan beliau karena mengharapkan barakahnya. Subhanallah. Jadi surah An-Nas ini bisa dibacakan langsung ketika kita sakit oleh kita sendiri, atau minta tolong ke orang lain untuk membacakan surat An-Nas ini, dibacakan kepada orang yang sakit atau kepada kita kalau kita dalam kondisi sakit. Itu ya. Itu di dalam tafsir Jalalainnya. Adapun
Di dalam tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas ay malikihim wa muslihi umurihim. Yang dimaksud a'udzu birabbin nas itu Rob itu adalah malikihim. Rajanya itu manusia, wa muslihi umurihim, dan yang memperbaiki, yang mengatur secara sempurna umurihim, urusan-urusan manusia. Adalah kita tawakal aja pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Qurtubi, wa inna ma zakara annahu rabbun nas wa in kana rabban li jamil khalqi li amrayn. Kenapa disebut rabbun nas bukan rabbul alamin? Karena ada dua hal katanya. Yang pertama, li anna nasa mu'azzamun, karena manusia itu diagungkan. Fa'alama bizikrihim annahu rabbun lahum wa in uzzimu, maka kita pun tahu dengan menyebutkan nama manusia tersebut bahwa Allah adalah Rabb bagi manusia walaupun manusia itu diagungkan. Jadi manusia sudah agung nih. Kalaupun sudah agung, tetap manusia jangan sombong bahwa ada yang mengurus yang agung ini. Siapa? Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, li'annahu amara bil isti'adati min syarrihim. Kenapa dilakukan kepada manusia? Karena Allah memerintahkan untuk berlindung dari kejelekan-kejelekan manusia tersebut. Fa'alama bidzikrihim annahu alladhi yu'idu minhum. Maka harus diketahui bahwa dengan menyebut tadi qul a'udzu birabbin nas, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kejelekan-kejelekan manusia tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, kalimatnya adalah malikin nas. Rajanya manusia. Bayangkan, Allah menyebutkan bahwa beliau adalah malikin nas, rajanya manusia, di mana nanti ketika kita dibangkitkan di alam mahsyar, kemudian kita berdiri selama khamsina alfasana, 50.000 tahun, tidak maju ke depan, tidak ke belakang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dalam kondisi telanjang, dan matahari ada 1 mil di atas kepala kita, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah berkata, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Wahai para raja, raja Amerika, raja Indonesia, raja-raja atau presiden-presiden yang ada di dunia, coba tunjukkan kekuasaan kalian. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Ternyata raja ketika hari nanti adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berbangga-bangga. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam terjemahan dikatakan malikin nas ilahin nas adalah badalan. Dua-duanya adalah sebagai badal. Au sifatan, atau sebagai sifat. Maka kalau malikin nas, ilahin nas, ya, ini sebagai badal keduanya, berarti Rabbina sebagai mubdal minhu. Atau sifatan, keduanya sifat. Au atofa bayan, atau atof tapi sebagai penjelas. Keduanya atof tapi penjelas. Ya. Wa udhiral mudhaf ilaihi fima ziyadatan lil bayan. Dan dijelaskan, diidofatkan kepada an-nas, ya, baik malikin nas atau ilahin nas, itu sebagai ziyadah lil bayan, sebagai tambahan dalam penjelasan bahwa Allah itu bukan hanya Rabbin nas tapi malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sebagai Tuhannya manusia. Bahkan sampai ada pendapat yang mengatakan kalau Rabbin nas yang pertama adalah manusia ketika kecil, Allah yang urus, Allah yang atur. Kemudian malikin nas
Itu manusia ketika dewasa, Allah sebagai raja mereka. Dan manusia sebagai hambanya. Ilahin nas, Allah sebagai Tuhan. Dan manusia sebagai hamba yang menyembah kepada ilah tersebut. Ada rububiyah, ada mulkiyah, ada ilahiyah di sini. Kan tadi kalau orang kafir ditanya siapa Rob yang mengatur mereka akan bilang Allah. Tapi ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka biasanya enggan untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Kita meminta tadi kepada Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Masya Allah ya. 3 tuh disandingkan kepada manusia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung dari satu saja, apa? Min syarril waswas. Ay asyaitan sumya bil hadas likasrati mulabasatihi lahu. Yaitu setan disebutkan bil hadas dengan apa? Obrolan hati, hadas likasrati mulabasatihi lahu. Karena memang setan itu atau waswas itu sering datang, sering masuk ke dalam hati-hati kita. Ini dalam tafsir At-Tabari dikatakan waswas itu ya setan. Dalam tafsir lain juga waswas itu adalah setan. Maka dalam tafsirnya juga dikatakan min syarri syaitanil lati yulqi waswatahu ilal insan idza ghafala an dzikrillah. Dari kejelekan setan yang melemparkan keraguan-raguan kepada manusia ketika manusia hilang zikirnya kepada Allah. Kita kan suka kadang kalau ingat ya zikir, kalau nggak ingat ya nggak zikir, itu ya problemnya. Kalau ingat kepada Allah baru zikir. Kalau nggak ingat kepada Allah baru setan memberikan waswas kepada kita. Misyaril waswas. Dan setan juga disebut al-khannas. Li'annahu yakhnisu yata'akhir 'anil qalb kullama zukirallah. Karena si setan itu suka pergi kemudian datang lagi gitu ya, setelah hati ini lupa kepada Allah. Tapi ketika ingat, dia pergi. Dia kembali. Maka disebut al-khannas. Sesuatu hal atau yang tersembunyi. Karena meninggalkan hati manusia saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersembunyi. Makanya syaitan itu yafir minal adhan. Syaitan yafir min la ilaha illallah. Syaitan lari dari adzan, syaitan lari dari la ilaha illallah. Setelah selesai adzan, syaitan datang lagi. Ketika manusia sholat baru dibisikin tuh sama syaitan. Semua yang hilang ketika sebelum adzan diingatkan kembali ketika mulai sholat. Hati-hati. Syaitan memberikan waswas kepada manusia. Maka Imam At-Tabari pun berkata bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, amarullah Nabi Muhammad SAW untuk ta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang terkadang berbisik-bisik secara tersembunyi tanpa ada penghususan. Caranya seperti apa atau jenisnya seperti apa, bisikannya seperti apa, juga cara atau jenis sembunyinya seperti apa. Bahkan sampai ada hadis yang mengatakan asyaitonu yajri majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah kita. Bahkan ketika kita menguap disunahkan untuk menutup mulut kita. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Kenapa? Idza tasa'aba ahadukum falyaghmidhu. Kalau bifihi, kalau menguap salah seorang di antara kalian maka harus ditahan dengan bibirnya. Karena kalau tidak ditahan, kalau tidak ditutup, fa inna syaitana yadkhul, setan bisa masuk. Hati-hati. Syaitan itu
Ya, sifat kesetanannya nanti akan kita bahas. Karena juga setan juga berbisik-bisik kepada manusia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ay fi qulubihim idza ghafalu an dzikrillah. Yang mana setan itu memberikan was-was kepada hati-hati manusia ketika mereka lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setan juga minal jinnati wan nas bayan li syaitan al muwaswis annahu jinni wa insi. Penjelasan tentang setan, bahwa setan itu ada yang berbentuk jin, ada juga yang berbentuk manusia. Jadi gini, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, ya, mereka ibadah tuh. Yusabbihuna al-laila wan nahara wa hum la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak pernah futur, tidak pernah ada sifat malas, tidak pernah berhenti. Terus continue. Itu malaikat tuh. Apa? Malaikat itu alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Kemudian ada Allah menciptakan jin dari api. Jin itu kebagi dua. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim ini umurnya sebentar. Kalau jin kafir umurnya itu sampai kiamat. Dan ini yang memiliki sifat kesyatanan. Jin kafir ini. Manusia juga sama. Manusia ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, manusia yang maksiat ini biasanya banyak terjangkit sifat-sifat kesyatanan. Makanya ternyata setan itu ada dari golongan jin dan ada juga dari golongan manusia. Sampai Allah berfirman, syayatinal insi wal jin. Jin berbentuk manusia dan jin berbentuk setan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tadabbur ini banyak faedah-faedah ya. Di antara faedahnya adalah fawaidu minal ayat isbatu sifatil kamalillah wa nafi sifatin naqs anhu. Menetapkan sifat sempurna hanya kepada Allah dan meninggalkan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanul isti'adzah wallah. Tempat berlindung itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlindung kepada yang lain. Tawakalnya harus lebih kuat. Kalau kita diuji A, diuji B, diuji C, karena memang hidup ini ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kalian siapa yang amalnya terbaik. Gitu ya. Nabi Ibrahim juga diuji, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Nabi Ibrahim juga diuji. Banyak kalimat ujian di dalam Al-Qur'an. Maka kita kalau ada ujian, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu kita pasrah kepada Allah setelah kita maksimal ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, faedah dari ayat ini adalah thubutus sihr wa wasilatul ilaj. Tetapnya adanya sihir. Jadi sihir itu ada, Pak. Dan ada wasilah pengobatan, diantaranya itu dengan membaca suratun nas atau surah An-Nas ini. Karena Nabi dulu pernah terkena sihir, sihir diikat sama siapa, Labib ya, orang Yahudi. Dia mengikat rambut Nabi SAW ke sisir yang dijadikan buhul. Kemudian Nabi merasa terikat dan tidur. Yang dirasakan Nabi adalah beliau SAW merasa mendatangi istrinya, padahal beliau SAW tidak mendatangi istrinya. Dibuat seperti itu sihir. Kemudian Jibril meruqyah Nabi SAW dengan membaca suratul Ikhlas
3 kali, kemudian suratul Falaq 3 kali, kemudian suratul Nas 3 kali. Kemudian yang ketiga, ilajul waswas yakunu bidzikrillah wa ta'awudz minasyaitan. Obatnya sifat was-was itu adalah bizikrillah, satu dengan zikir kepada Allah, yang kedua wa ta'awudz minasyaitan, berlindung dari setan, gitu ya. Berlindung dari setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, mengapa pembisik itu berbahaya? Karena bisa menjadikan, kalau kita mengikuti bisikan-bisikan setan itu, menjadi kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maghdub, atau menjadikan kita menjadi orang-orang yang dhalin, tersesat gara-gara bisikan tersebut, ada was-was tersebut, atau akan menjadikan kita minim dalam bekal kebaikan kita, berkurang ibadah kita kepada Allah karena ada bisikan-bisikan itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pembisik pun ternyata ada nau'an, ada 2 macam. Yang pertama, al-waswas minal jin, bisikan dari jin. Apa aja? Yang pertama adalah kita tidak mengerti bagaimana prosesnya, tapi kita mengetahui pengaruhnya dalam jiwa. Kalau jiwa ini lamaratun bisu, mengajak kepada keburukan, nah itu memang bisikan dari syaitan tuh. Kemudian peraturan antara Adam dan iblis telah terjadi sejak lama. Pertarungannya antara Adam dan iblis itu sudah terjadi sejak di zaman dulu, karena memang setan itu nggak ridho kalau anak Adam itu pada masuk surga. Sampai iblis itu meminta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berikan saya waktu sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Kemudian setan juga telah mengumumkan perang kepada manusia karena didorong jiwanya yang jahat dan sombong serta kedengkian, sifat hasad kepada manusia. Dan ini adalah penyakit pertama, dosa pertama di surga, yaitu sifat hasad. Dan juga setan juga atau iblis juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra untuk menggoda manusia. Adapun bisikan-bisikan manusia, was-was dari waswasin nas, manusia memberikan bisikan itu diantaranya pertama, teman yang jahat yang suka bisik-bisik yang jahat. Yang kedua, pengawal atau pembantu yang jahat. Kemudian yang ketiga, orang yang suka namam atau namimah, orang yang suka adu domba dan yang banyak ngomong yang gak jelas. Kemudian penjual syahwat yang suka mencari celah atau insting untuk menggelincirkan manusia. Maka yang terakhir yang ini saya sampaikan di Tadabbur Surah An-Nas ini, yang mana Surah An-Nas ini adalah surah ke-114 di urutan mushaf dan ke-21 turunnya setelah surah Al-Falaq. Kita harus selalu ingat arah perjalanan kita ini mau kemana. Kemudian kita juga harus pahami potensi dan kelemahan diri itu kita seperti apa. Nggak sedikit tuh orang alim, orang pintar itu diberikan was-was sampai dia tergelincir kepada kemaksiatan. Kemudian juga kita harus mengenali, mengikuti perjalanan kita itu seperti apa. Dan juga harus tahu, mengenali musuh yang melakukan kita untuk terjerumus dalam keburukan, dan kita harus bisa mengantisipasi itu. Sekian mungkin Tadabbur Surah An-Nas ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah. Jangan lupa teman-teman semua untuk senantiasa mendoakan kami, mensupport kami, mudah-mudahan kami bisa menebarkan kebaikan-kebaikan walaupun sangat sederhana, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kami untuk menanam amal untuk kelak nanti kami panen di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.